Salam saudara-saudara semua, selamat hari Minggu untuk kita. Kita akan memulai kebaktian kita, tetapi sebelum kita mulai, kita akan memasuki saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap Perhalado menyampaikan salam kepada seluruh jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Baginya lah pujian, hormat dan kemuliaan sebab Dia agung dan mulia. Bernyanyilah bagi Allah, pujilah namanya sebab kasih-Nya begitu besar. Allah itu maha murah, karena itu hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Marilah bernyanyi bagi Allah, muliakanlah namanya. Murah hatilah kita seperti Bapa kita adalah murah hati. Melalui ibadah minggu ini, kita diajak untuk peduli terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas. Karena itu, marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini. Marilah kita memuliakan dan memuji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapan-Nya, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 15, 1 dan 3. Andai ku punya suara indah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah
pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 492 ayat 1, yang Maha Besar. Yang Maha Besar, semua miliknya, Bapakku yang kaya, tiada taranya, permata emas maupun uangnya, terpujilah Dia, hai mari sembah. Akulah anaknya, karena Tuhan Yesus, akulah anaknya. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Mazmur 41 ayat 2-3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Ya Tuhan, Tuhan Allah, Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1. Ku berjalan di depanmu, namun Kau panggil diriku, ku dikuduskan darah-Mu, ya anak domba Allahku. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan kita. Kita berdoa. Apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Allah yang maha murah, yang tidak membedakan marga, suku, bangsa, agama, dan budaya. Dengan kemurahan-Mu Engkau menciptakan kami sesuai dengan rupa dan gambar-Mu, supaya kami murah hati seperti Engkau adalah murah hati. Engkau memelihara kami supaya kami hidup, dan Engkau memberi apa yang kami perlukan. Tetapi Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini, sering kali kami lupa akan kemurahan-Mu. Kami sering jatuh ke dalam sikap hidup, membalaskan yang jahat kepada orang
yang melakukan kebaikan kepada kami. Padahal sebagai tubuh Kristus, hendaklah kami menjadi pengasih bagi sesama. Sebagaimana kami telah menerima kemurahan Allah, kami tidak mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan. Jangan biarkan kami dipengaruhi dunia ini, tetapi ajarlah kami untuk bermurah hati kepada orang-orang yang berkekurangan, terlebih juga bagi orang-orang yang tidak beruntung, seperti orang-orang yang mengalami disabilitas. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Jadikanlah kami agar bermurah hati kepada orang-orang yang mengalami disabilitas. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas kemurahan-Mu yang telah memperbolehkan sebagian kami beribadah di dalam gereja-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi Tuhan, di beberapa tempat termasuk di gereja kami, belum bisa kami melakukan peribadahan di gereja karena pandemik COVID-19 masih merajalela. Semakin banyak yang terpapar dan yang harus dirawat oleh karena pandemik ini. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, jauhkanlah pandemik COVID-19 ini dari muka bumi ini. Tunjukkanlah jalan supaya segera ditemukan obat untuk mengatasi COVID-19 ini. Yakinkan kami akan kekuatan-Mu, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nyatakanlah pengasihan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Nyatakanlah pengasihan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah Roh Kudus kepada kami agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal. Yang Tuhan tunjukkan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi hani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 14
ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang-orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapatkan balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapatkan balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 474 ayat 1 dan 2. Bila Yesus bersamaku. Bila Yesus bersamaku, takkan aku tersesat. Dengan Yesus aku tangguh, musuh takut dan gentar, maka jiwaku tenang. Tuhan Yesus sobatku, bila aku serta Yesus, aku kuat dan menang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat HKBP Rungkut Resort Surabaya, Minggu 27 September 2020. Minggu hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis, Hasitolu Sadaun Nidibata. Topik minggu, kepedulian terhadap disabilitas. Ibadah minggu di rumah. Sehubungan dengan surat edaran Menteri Agama RI, peraturan wali kota, himbauan pimpinan gereja kita tentang protokoler ibadah sesuai dengan protokoler kesehatan di standar tatanan baru, neo-normal. Maka kebaktian minggu masih akan tetap kita adakan di rumah dengan tata ibadah dan panduan dalam bentuk video yang disediakan di gereja kita sesuai kesepakatan Parhalado. Ibadah minggu akan dimulai di gereja dengan mengikuti protokoler kesehatan yang ditetapkan pemerintah menunggu keadaan di Surabaya membaik. Berkaitan dengan pelayanan gereja seperti partupolan,
pamasu-masuan, dan lain-lain tetap akan dilayani gereja mengikuti protokoler kesehatan. 3. Persembahan. Sehubungan dengan ibadah yang masih tetap kita lakukan di rumah, kami mengharapkan supaya setiap keluarga mengumpulkan persembahan minggu, persembahan syukur, perpuluhan, dan lain-lain. Persembahan yang akan dikumpulkan diserahkan ke ketua sektor masing-masing atau ditransfer ke rekening ketua per tahun dengan Bank BRI atas nama Saud H. Pasaribu SA dengan nomor rekening tertera di warta. Adapun yang menyerahkan persembahan minggu, persembahan syukur sampai Sabtu 26 September 2020 terlampir di warta jemaat. 4. Pesta Gotilan. Salah satu program gereja kita untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan sekaligus mendukung anggaran dana gereja kita adalah Pesta Gotilan. Parhalado menetapkan bahwa panitia Pesta Gotilan tahun ini adalah kategorial perempuan. Oleh karena itu, sehubungan ibadah masih tetap kita adakan di rumah, maka diharapkan panitia untuk membuat cara terbaik yang akan dirangkai dalam beberapa kegiatan hingga pelaksanaan Pesta Gotilan. Adapun rangkaian kegiatan: 1. Pra Pesta Gotilan. Pembagian plakat dan proposal sebagai dasar untuk mengumpulkan silua keluarga. Kegiatan kategorial lansia, lomba video mandok hata. Perempuan, lomba video tutorial merias wajah atau make up. Naposo Bulung, lomba video call solo. Buku ND 716 ayat 1 dan 2. Sekolah minggu, lomba video puisi. Kuis keluarga lewat Zoom. Ketentuan dari setiap kegiatan akan dijelaskan melalui WA Group. 2. Pesta Gotilon. Pesta Gotilon akan diadakan di dalam bentuk YouTube video pada tanggal 1 November 2020. Diharapkan kepada semua jemaat untuk mendukung kegiatan yang dimaksud. 5. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 September 2020 sampai dengan Minggu 27 September 2020. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Nas. Hendaklah kepada Allah, ia akan mendekatkan kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. 6. Warta keuangan huriah, pembangunan, pusat, dan lain-lain dapat kita baca di warta jemaat kita. 7. Ucapan terima kasih. Kami dari Parhalado HKBP Rungkut Resort Surabaya mengucapkan terima kasih yang sungguh mendalam kepada seluruh jemaat yang terkasih atas perhatian dan kepeduliannya yang telah berbagi berkatnya untuk gereja kita. Kami mendoakan semoga kasih karunia Bapa semakin bertambah kepada jemaat dan kita semakin dimuliakannya. Demikian warta jemaat dalam minggu ini, kiranya iman kita semakin bertumbuh menjadi saluran berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang bertata dalam kelan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu Bapa yang boleh kami rasakan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang boleh juga kami rasakan melalui kesehatan kami. Bapa, saat ini Tuhan kami membawa para jemaat kami Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati Bapa setiap jemaat kami Bapa.
Engkau berkati Bapa kami Tuhan, meskipun kami Tuhan saat ini masih beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau hadir di setiap kami Tuhan beribadah Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga Tuhan membawa bangsa dan negara kami dan kota di mana kami tinggal saat ini Bapa. Engkau tahu Tuhan, sekarang Tuhan virus yang melanda, musibah yang melanda Tuhan negara kami Bapa. Bapa kami mohon Tuhan tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bapa kiranya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberikan Tuhan kebijaksanaan. Engkau Tuhan yang akan Tuhan bekerja untuk menyelesaikan segala apapun yang menjadi permasalahan di dalam negara kami. Terutama saat ini Tuhan COVID-19 Tuhan yang telah melanda Tuhan negara kami Bapa. Bapa Engkau berkati Bapa setiap medis, Engkau berkati Bapa pemerintah kami Tuhan. Kiranya Tuhan mereka boleh bekerja Tuhan dengan baik. Sehingga Tuhan boleh mereka Tuhan melakukan tugas mereka dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan kami membawa Tuhan pesta gotilan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat kami Bapa. Hingga Engkau Tuhan yang akan Tuhan mensukseskan Tuhan pesta gotilan kami Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Pembangunan Tuhan. Tuhan kami juga Tuhan sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau sucikan hati dan pikiran kami Bapa, hingga kami boleh menerima firman-Mu dalam hati kami dengan baik Tuhan. Tuhan Engkau berkati Bapak gembala kami yang akan memberitakannya Bapak. Kau berkati Tuhan pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya Bapak. Bapak kami juga Tuhan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 516 ayat 1. Yesus memanggil, dengarlah. Dia memanggil yang sesat. Domba yang hilang pergi jauh dari Tuhan Sang Penebus. Carilah, carilah domba yang hilang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8, saya akan membacakannya untuk kita semua. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amil di Lodebar."
Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mefiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam tradisi kerajaan Israel pada waktu itu adalah sesuatu hal yang wajar. Semua yang berkaitan dengan raja yang bertahta sebelumnya itu dipandang sebagai sebuah ancaman. Itu dipandang sebagai sebuah tantangan. Jangan-jangan setelah dia nanti berkuasa, setelah dia menjadi seorang raja, jangan-jangan dia nanti akan mengumpulkan kekuatan, menyusun kelompok untuk memberontak atau mengkudeta. Namun Bapak Ibu Saudara, satu hal yang indah yang boleh kita lihat dari sifat Daud ini, dia mengabaikan itu. Dia meninggalkan itu. Bahkan Daud melihat janjinya kepada Yonatan yang diikat di hadapan Tuhan adalah sesuatu jauh yang lebih penting dari sebuah ketakutan. Itu jauh lebih penting dari sebuah konspirasi yang dibayangkan para raja atau pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Daud lebih takut gagal dalam sebuah perjanjiannya dengan Yonatan yang diikat di hadapan Tuhan daripada ketakutan itu. Oleh karenanya Daud memerintahkan supaya menyelidiki tentang keluarga Saul yang masih tersisa untuk mewujudkan janjinya yang sekali lagi diikat di hadapan Tuhan. Selidiki, dicari, bukan untuk dimusnahkan, bukan untuk dihilangkan, tetapi justru untuk dianggap dan dijadikan sebagai keluarga sendiri. Ternyata masih ada seorang anak Yonatan yang bernama Mefiboset, atau di buku Tawarik dikenal dengan nama Meribal. Masih ada satu orang lagi. Dia sedang bersembunyi di sebuah daerah bernama Lodebar. Setelah Mefiboset dibawa kepada Daud, apa yang dikatakan Daud kepadanya? Daud bukan hanya mengembalikan semua tanah-tanah yang dimiliki oleh Saul, bahkan Daud juga memberikan tempat buat Mefiboset sebagai salah satu anak raja yang dilayakkan dan yang dipantaskan duduk bersama-sama di meja raja. Mefiboset mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa meskipun dia adalah dari keturunan raja sebelumnya. Daud memperlakukan Mefiboset dengan baik walaupun dirinya dahulu diperlakukan sangat buruk oleh Saul. Bahkan sebelum Saul mengejar Daud, dia juga sudah ragu memasukkan Daud menjadi bahagian dari anggota keluarga Saul. Dia ragu, dan Saul begitu ketakutan kalau Daud akan melawan dia dari dalam. Tetapi Daud tanpa sedikit ragu, tanpa takut, dia menerima Mefiboset menjadi salah satu anggota keluarganya. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan dari nas ini. Pertama, nas yang kita baca ini berkaitan erat dengan keseluruhan isi dari kitab 2 Samuel ini, yang menunjukkan bahwa kerajaan Israel yang begitu kuat
selama pemimpin mereka takut akan Tuhan. Kepemimpinan raja yang takut akan Tuhan itu diperlihatkan bahwa kerajaan itu sangat-sangat kuat. Selama Daud takut akan Tuhan, maka seluruh kerajaan mendapatkan berkat. Selama Daud takut akan Tuhan, maka seluruh kerajaan sejahtera dan di dalam keamanan. Tetapi ketika Daud menyimpang, maka seluruh kerajaan akan menanggung akibatnya. Hingga ini adalah bagian dari berkat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di masa pemerintahan Daud. Daud tidak melakukan apapun tanpa dia bertanya kepada Tuhan. Daud juga mempertahankan kebenaran Tuhan dengan menjadikan Mefiboset salah satu menjadi anak angkatnya. Ini menandakan bahwa Daud bukan hanya taat kepada perjanjian yang telah dibuatnya, tetapi dia juga menunjukkan kesetiaan dan berusaha memenuhi kesetiaan itu kepada dirinya sendiri. Mengambil Mefiboset, menjadikannya anak angkat, memberikannya belas kasihan, sebenarnya bukanlah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang raja pada saat itu. Satu-satunya orang yang tahu tentang perjanjian Daud ini adalah Yonatan yang telah mati. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan. Ketika dia berkuasa, dia ingin memusnahkan keturunan raja sebelumnya, tidak ada persoalan. Karena orang yang mengetahui perjanjiannya itu adalah Yonatan yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Daud yang setia itu, yang menepati janjinya itu, merupakan salah satu kisah yang menyatakan kesetiaan Daud kepada kebenaran sebagai alasan mengapa bangsa Israel diberkati. Israel diberkati di pemerintahan Raja Daud adalah karena kesetiaannya yang begitu besar kepada Tuhan. Seorang raja tidak mungkin bertindak asal-asalan. Seorang raja tidak mungkin bertindak sembarangan yang membuat seluruh rakyat mendapatkan hal yang kurang baik. Sepanjang pemerintahan Daud, dia dinyatakan yang tetap setia pada kebenaran, maka seluruh Israel mendapatkan penyertaan dan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara, yang kedua adalah apa yang dapat kita pelajari dari bagian nas yang kita baca ini. Bagian ini mengajarkan kita, Bapak Ibu saudara, hal yang sangat penting tentang kesetiaan kepada Tuhan dan tentang kesetiaan kepada apa yang telah kita ikrarkan atau yang telah kita janjikan dalam kehidupan ini. Kesetiaan ini dapat kita pelajari dari seorang Daud. Perjanjian yang diikatnya dengan Yonatan dianggap penting walaupun Yonatan telah mati. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ada seorang pemikir rasionalis dari Prancis sekitar abad ke-17 yang bernama René Descartes. Dia pernah mengatakan bahwa untuk mengetahui apa yang dipikirkan seseorang, lihatlah tingkah laku mereka, bukan perkataan mereka. Sekali lagi, saya katakan, untuk mengetahui apa yang dipikirkan seseorang, lihatlah tingkah laku mereka, bukan perkataan mereka. Mengapa kalimat ini bisa keluar? Banyak orang yang menunjukkan atau mengatakan kata-kata dan perbuatan itu bertolak belakang. Ada orang yang mengajar sesuatu tetapi melakukan yang lain. Ada orang yang memperkenalkan dirinya dengan sebagai orang yang mempunyai sifat ini atau itu,
yang menunjukkan dalam perbuatannya adalah yang sebaliknya. Ada yang berkoar menunjukkan keberaniannya, tetapi ketika bahaya datang, dia langsung lari. Ada yang berjanji setia sampai mati, tetapi segera menyangkal di depan para orang-orang lain. Marilah kita belajar untuk mempunyai sikap konsistensi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Biarlah perkataan kita dapat dipercaya oleh orang-orang, bukan hanya di perkataan itu saja, tetapi karena orang-orang melihat tingkah laku kita atau melihat perbuatan-perbuatan kita. Biarlah kita ingat bahwa kata-kata kita mengingat kita terhadap sebuah kewajiban yang sangat besar, sehingga jangan sembarangan berkata-kata, tetapi harus juga melakukannya dengan perbuatan. Jika kata-kata kita harus kita hargai dengan komitmen untuk menjalankan, maka perjanjian yang kita ikat harus dipandang lebih tinggi lagi. Apalagi perjanjian yang diikat di hadapan Tuhan. Apalagi perjanjian yang dinyatakan di hadapan Tuhan. Orang Kristen yang paling tidak bisa dipercaya adalah orang Kristen yang melanggar janjinya sendiri. Mana itu? Janji ketika dibaptis, janji orang tua misalnya, janji ketika naik siri, terutama lagi janji ketika pernikahan misalnya, yang tidak boleh dilanggar. Inilah adalah orang-orang yang tidak setia kepada janjinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, bukankah kita hendak sama seperti Daud ini, di dalam kesetiaan terhadap janji-janjinya, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara, dari nas ini kita sepertinya melihat bayang-bayang, ini kan di perjanjian lama. Kita sepertinya melihat bayang-bayang keselamatan atau berkat luar biasa dari keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Kristus mencari orang-orang yang seperti kita, yang setia kepada Tuhan dan diperdamaikan dengan Allah melalui darahnya sendiri dan mengundang kita masuk ke dalam perjamuannya. Dia mengundang kita menjadi ahli waris untuk bersama-sama dengan Dia, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Kita sebenarnya mewarisi pemberontakan nenek moyang kita yang jatuh ke dalam dosa. Di dalam Adam kita telah mewarisi dosa yang membuat kita sebenarnya berada pada posisi memberontak kepada Tuhan. Mefiboset juga demikian. Dia yang merupakan cucu Saul, dan Saul itu memusuhi Daud, tetapi Daud tidak melihat hal itu. Daud setia kepada apa yang dijanjikannya dan mengundang Mefiboset untuk menjadi anggota keluarganya sendiri. Kristus menggenapi janji keselamatan yang telah Allah berikan kepada Abraham dan mengundang kita untuk menjadi anggota keluarga Allah. Alangkah bersukacitanya, alangkah berbahagianya ketika kita memperoleh anugerah yang sedemikian besar dari Kristus. Mari Bapak Ibu saudara melihat bahwa keselamatan yang kita dapatkan bukan hanya meluputkan kita dari hukuman saja, tetapi menjadikan kita boleh makan dan boleh sehidangan dengan Kristus sendiri. Yang di Wahyu 19 ayat 9 dikatakan, dari orang-orang hukuman menjadi anggota keluarga. Begitu besarnya anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sebagai orang-orang yang setia, sebagai orang-orang yang selalu mengingat perjanjiannya dengan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, marilah senantiasa
untuk menunjukkan kasih kepada siapapun. Tajakon manang isipe, manang songon dia pe keadaan ni, mari kita terima Bapak Ibu Saudara. Yang kemungkinan kita membayangkan itu sebagai ancaman, yang kita bayangkan dia itu sebagai salah satu yang akan membentuk konspirasi dan lain sebagainya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi bahagian dari orang-orang yang setia kepada Tuhan, maka kita harus menerima itu. Sama seperti Daud yang menerima Mephiboset dalam keadaan apapun, walaupun dia adalah keturunan dari raja yang memerintah sebelumnya, namun yang dia tekankan, yang saya katakan tadi itu adalah bukan di persoalan keturunannya, tetapi sebagai bahagian dari keturunan yang telah dipilih Tuhan dari Abraham itu, maka selayaknya dia menerima itu dengan apa adanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang dilihat oleh HKBP ini mengambil sebuah tema untuk kepedulian terhadap orang lain dalam keadaan apapun. Kalau di topik minggu kita dikatakan kepedulian kepada orang-orang yang disabilitas, sebenarnya ini kan belakangan sudah dirubah. Bukan lagi orang yang disability, tapi sudah dikatakan dengan orang yang berkemampuan khusus. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kita hendak diajak untuk memperlakukan dan menerima semua orang yang ada di sekitar kita dalam bentuk apapun sebagai tanda kesetiaan kita kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima berkat, yang akan menyalurkan berkat terhadap orang lain. Tuhanlah yang memberkati kita untuk melakukan yang terbaik sebagai wujud dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan hanya berkata setia, tetapi harus ditunjukkan melalui perbuatan. Bapak Ibu Saudara, dalam seminggu ini kita sudah menerima proposal dari panitia pesta Gotilon kita. Dan yang kami terima informasi bahwa begitu kita bersuka cita dan dengan luar biasa untuk menyambut kegiatan itu. Oleh karenanya ada beberapa kegiatan yang sudah dinyatakan di dalam proposal itu. Harapan kami adalah supaya kita mengikuti semua kegiatan itu. Seperti yang dinyatakan oleh panitia, ketika kita memiliki kendala akan mengikuti kegiatan-kegiatan itu, silahkan diinformasikan kepada panitia supaya dibantu. Sukacita kita sangat luar biasa di masa pandemik ini, dalam rangkaian Pesta Gotilon ini, ketika kita bersama-sama bersuka cita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Mulai dari sekolah minggu, naposobulung, orang tua, bahkan sampai lansia, semuanya kami harapkan untuk mengikuti itu. Yang berikut di proposal itu juga bahwa dinyatakan ini adalah bahagian dari program gereja dan memang merupakan bahagian dari penopang nantinya untuk anggaran gereja kita. Oleh karenanya sudah dijelaskan bahwa yang kita adakan hanyalah pengumpulan silua atau ucapan syukur atau persembahan syukur. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, marilah memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik dengan sukacita ke hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati panitia dan memberkati rencana gereja kita melaksanakan Pesta Gotilon di tanggal 1 November. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang telah bersekutu dengan kami. Ajar kami sebagai orang-orang yang setia, mampu menerima semua orang dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam kehidupan kami. Sehingga kasih Kristus yang telah kami terima itu boleh kami tunjukkan kepada saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh pekerjaannya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan
dan menyempurnakan sukacita kami. Kami serahkan rencana gerejamu, biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami, terutama dengan panitia, supaya acara itu berjalan dengan baik. Dimuliakanlah nama Tuhan melalui Pesta Gotilon HKBP Urungkut. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa dan roh kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di jalan hidup di dunia kelak, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
seluruh Parhalado HKBP Rungkut bersama-sama dengan seluruh pelayan dalam ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing, menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.